Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi di WhatsApp interaktif pemirsa di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Ahmad Yakie dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan berasal dari beberapa sektor yang berbeda ini. Dari perbankan big cap tampaknya BBNI masih direkomendasikan tapi lebih ke arah trading buy. Tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya. Kemudian dari teknologi ada Buka. Tampaknya juga masuk ke dalam rekomendasi, juga lebih ke arah trading buy. Hari ini Buka mengalami koreksi yang cukup dalam di 4,20% di 274. Kemudian dari infrastruktur telekomunikasi, XL tampaknya juga masuk ke dalam pilihan, lebih ke arah buy on weakness, di mana XL hari ini juga ditutup melemah diperdagangkan di sesi kedua. Dan terakhir dari consumer, ada Unilever pemirsa yang hari ini sahamnya masih melanjutkan pelemahan dan sudah berada di level 4.550, juga direkomendasikan buy on weakness. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yakie yang merupakan Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yakie, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama dari perbankan big cap, tadi BBNI juga sempat kita ulas sebenarnya. Kita ingin tahu lebih detail lagi, ini pertimbangan merekomendasikan BBNI jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, Pak. Ya, kalau kita perbandingkan, kita pertimbangkan kenapa BNI, karena kalau dari pergerakannya, BCA masih konsolidasi, cuma masih cenderung bullish. Bank BRI juga sudah naik banyak, pasti ada, harusnya ada potensi koreksi minor walaupun tadi masih bullish. Dan yang agak mirip itu sebenarnya Bank Mandiri, cuman kalau kita perkiraan harga sekarang, saya lebih prefer ke BNI. Dan kalau kita bahas sedikit, ini support BNI hari ini cukup kuat ya di 9275. Jadi harusnya besok ada potensi untuk balik ke atas di area 9450 sampai 9550. Jadi potensi untuk BNI untuk swing trading untuk besok itu cukup menarik sih dibandingkan keempat big bank lainnya sih. Yang menarik juga Pak Yakie, pada penutupan perdagangan sesi 2 kemarin, ini BBNI cukup berbeda pergerakannya dari beberapa perbankan big cap lainnya. BBNI lebih tertinggal dan berada di zona merah ketika perbankan big cap lainnya justru pada perdagangan hari sebelumnya mengalami penguatan, Pak. Ya, makanya kalau kita lihat, karena kalau kita bandingkan antara GCI, IDX Finance Sector dengan keempat big bank, sebenarnya kalau lihat volatilitasnya menarik akan lari ke BNI dan Mandiri. Cuman kalau kita dari leg pergerakan cenderung ke BCA dan BRI ya. Cuman kalau kita lihat kondisi saat ini, BCA cenderung masih konsolidasi di area resisten dan BRI sudah naik beberapa hari terakhir. Jadi yang masih agak tertinggal BNI. Makanya itu kita lebih rekom untuk trading di BNI dulu untuk esok hari. Baik, dari saham pilihan yang pertama kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, jatuh kepada teknologi, ada Buka. Di penutupan sesi kedua hari ini mengalami koreksi di atas 4%. Apakah memang koreksi yang terjadi merupakan momentum untuk melakukan trading buy di saham Buka? Ya, kalau lihat dari pergerakan hari ini harusnya ada potensi untuk besok untuk pullback balik lagi ke atas 280 ya. Dan kalau besok bisa balik ke atas 280, ada potensi untuk Bukalapak kembali menguji area resistance di 290 sampai 300. Jadi hari ini juga closingnya di area 270, itu cukup menarik sih. Karena memang Bukalapak kembali berhasil bertahan di atas 260 sampai 268. Jadi potensi untuk besok rebound cukup bagus sih. Ketika sesi pertama dibuka untuk esok hari, apakah sudah langsung untuk ambil posisi, Pak Yakie? Ya, kalau mau ambil posisi untuk amannya lebih aman bisa buy on break di atas 276, 278. Cuman kalau memang besok koreksi selama bertahan di atas 270, harusnya bisa untuk buy on weakness ya, untuk saham Bukanya. Baik, dari Buka kita akan coba lihat saham pilihan selanjutnya dari infrastruktur telekomunikasi. Tampaknya lebih direkomendasikan, tapi lebih ke arah buy on weakness untuk XL, Pak Yakie. Ya, kita lihat pergerakan XL sejak 3 Januari 2023 sampai hari ini ada 2 support yang mirip, yaitu di tanggal awal tahun kemarin dan di tanggal 10 Februari 2023. 10 Februari 2023.
Jadi besok kalaupun besok koreksi selama bertahan di atas 220 itu merupakan poin ketiga ya sejak awal tahun. Jadi harusnya potensi reboundnya cukup bagus jika Excel-nya bertahan di atas 2220 sampai 2240. Untuk balik pullback terdekat di area 2300 sampai 2400 dengan asumsi kita TP di area 2350 sampai 2440. Itu di area resisten downtrend-nya. Jadi potensi supportnya koreksi pasti ada, potensinya ada, cuman selama bertahan di atas 2220 potensi untuk pullback reboundnya cukup bagus untuk Excel-nya. Makanya kita berani rekomendasikan buy on weakness untuk saham Excel ya. Kalau pergerakan SL justru menembus di bawah 220, arah selanjutnya kemana, Pak Yaki? Ya, kalau Excel-nya koreksi di bawah 220, ada potensi Excel balik ke area 2140 sampai 2160. Jadi kita pasang stop loss di area 22 sampai 2210. Baik, untuk saham pilihan ketiga ada XL, pemirsa lebih rekomendasikan buy on weakness, dan kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari consumer, ada Unilever juga direkomendasikan buy on weakness. Ini kalau kita flashback Pak Yaki, Unilever sempat naik signifikan sebelumnya, bahkan sudah bergerak di atas 5 ribuan, namun dalam beberapa perdagangan terakhir lebih cenderung koreksi dan balik lagi ke level 4.500-an di penutupan sesi kedua hari ini. Analisis Anda untuk Unilever? Ya. Kalau lihat pergerakan hari ini masih ada potensi untuk pelemahan lanjutan ya. Cuman kalau bertahan kalau besok Unilever bisa bertahan di atas 4.490 4.500, potensi untuk buy on weakness itu menarik. Dan kalaupun tertinggal Unilever yang misalnya langsung keburu naik esok hari, harusnya kita bisa masih ada potensi untuk masuk dengan posisi buy on break di atas 4550 ya. Jadi harusnya 4580. Jadi harusnya kita punya dua posisi sih. Kalaupun koreksi selama bertahan di atas 490, kita bisa pasang posisi buy on weakness. Cuman kalaupun naik dan bisa break di atas 4580, kita bisa tambah posisi sih atau hold. Oke, untuk saham pilihan yang terakhir ada Unilever, dan pas saham pilihan yang direkomendasikan tadi ada BBNI, Buka, XL, kemudian juga ada Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, kita akan jeda kembali. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kami persilakan untuk Anda bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini. Saya akan ke Dito terlebih dahulu. Ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan saham AGII Pak, sudah beli di 2080, ingin tanya prospek untuk jangka pendek, Pak Yaki. Samator Indogas Tbk, penutupan hari ini di 2100, menguat di 1,45%, ambil posisi di 2080, sudah cuan sepertinya. Oke. Untuk AGI sendiri sebenarnya kalau mau hold masih bisa ya selama bertahan di atas 2000 sampai 2040 ya. Cuman memang yang harus diperhatikan oleh pemilik saham AGI, kalau besok gagal break di atas 2140 sampai 2180, better sell on strength atau take profit, karena ada potensi untuk koreksi minor lagi ya. Terdekat baliknya itu bisa di 2000 sampai 2040. Jadi saran saya sih kalau besok gagal bertahan di atas 2140 sampai 2200, bisa ambil posisi untuk take profit dulu. Cuman kalau mau hold juga nggak boleh selama bertahan di atas 2040. Ini take profit strateginya lebih take profit sebagian atau sell on strength, Pak Yaki? Kalau lihat dari posisi hari ini harusnya bisa TP sebagian ya. Baik, jawaban untuk Dito. Untuk saham AGI sudah profit di 2080, penutupan hari ini di 2100, menguat di 1,45%. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, untuk saham SCMA. Pak Yaki, sudah ambil posisi di 216 Pak, support dan resistennya untuk jangka pendek? Oke, untuk SMA sendiri sebenarnya masih bisa hold ya selama bertahan di atas 212 ya. Resisten terdekat itu jika masih kuat harusnya SMA bisa break di atas 226 sampai 240. Cuma memang kalau SMA belum kuat bertahan di atas 226, potensi koreksi minor masih mungkin ya. Jadi
untuk pemilik saham SMA sebaiknya hati-hati kalau SMA-nya gagal break dan bertahan di atas 226. Cenderung untuk take profit dulu deh, karena memang volumenya juga belum terlalu bagus ya, walaupun indikator masih cukup bagus untuk bullish pagi. Dan kalau jadi asumsinya level resisten 226 ini lebih krusial sih untuk SMA. Kalau memang belum kuat, potensi koreksi minor masih mungkin ya. Oke, tadi dari sisi support 212 ini yang harus diperhatikan ketika support ini jebol, arah selanjutnya akan kemana Pak Yaki? Terdekat itu di sekitar 198 sampai 202. Oke. 210. Baik, selanjutnya kita ke Surabaya, ada Ibu Liana, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan saham BOSS Pak, BOSS, tampaknya sudah ambil posisi di level 96, Pak Yaki. Oke. Untuk BOSS sendiri selama bertahan di atas di satu, harusnya polanya masih akan swing ya, dan cenderung masih bullish ya untuk trading hari ini untuk BOSS. Cuma memang yang harus dikhawatirkan di area resisten area 80 sampai 85. Kalau BOSS-nya belum kuat, ada potensi untuk swing koreksi lagi minor ya. Cuma kalau bisa break di atas 85, potensi naiknya BOSS cukup bagus ya, dari level 92 sampai level 98. Jadi Ibu Lina harus benar-benar perhatikan area resisten di area 80 sampai 85. Kalau BOSS nggak kuat bisa take profit dulu. Cuman kalau kuat harusnya swingnya cukup jauh ya, di atas 92 sampai 98 untuk swing saham BOSS ini. Dan kalaupun turun nggak usah terlalu panik kalau belum break di bawah Q1. Baik, dari Ibu Liana Surabaya menanyakan saham BOSS, saya akan coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Eka, ini dari Bangka Pak, mau tanya untuk saham Medco, sudah ambil di harga average di 1190. Pak Yaki, tadi pun juga sempat kita singgung untuk Medco sebenarnya. Analisis Anda untuk Medco dengan pelemahan yang terjadi hari ini. Sudah loss Pak, tapi tidak terlalu besar ini sampai sejauh ini. 1190 penutupan hari ini di 1165. Ya, sebenarnya Medco kalau kita perhatikan kalau esok hari bisa bertahan di atas 1150, 1155, potensi untuk pullback balik ke atas 1200 cukup bagus ya. Cuman memang yang agak PR ketika Medco harus jebol di bawah 1150, ada potensi untuk Medco uji area support di 1115 sampai 1120 dulu ya untuk balik pullback. Cuman harusnya selama bertahan di atas 11, kalau memang Pak Eka mau mempertahankan saham Medco-nya, masih bisa untuk dipertahankan ya selama bertahan di atas level 1110 sampai 1120. Dan kalau memang besok pullback di atas 1155, pullback balik lagi ke atas 1180, kalau Pak Eka mau nambah posisi atau average up, harusnya sih bisa sih. Karena resistance terdekat itu untuk Medco itu di 12 sampai 1250, atasnya lagi 13 sampai 1335. Baik, jawaban untuk Eka dari Bangka menanyakan saham Medco average di 1190 ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada Dedi dari Jakarta, Pak Yaki menanyakan saham WMUU Pak, average di 58, bagaimana analisisnya? Ya, kalau lihat dari trennya WMUU sejak 20 Januari 2023 harusnya ini udah downtrend ya, dan kemarin udah break support di bawah 57, jadi harusnya potensi koreksi masih cukup berlanjut ya. Hari ini juga volume cukup tinggi, jauh di atas moving average 10 dan 20 harian, ada potensi besok balik ke area 51 lagi. Jadi saran saya kalau memang WMU-nya gagal balik ke atas 60, sebenarnya untuk sell dulu untuk saham WMU-nya, karena ada potensi koreksi lanjutan balik ke area 51 sampai 50. Resistance terdekat pun kalau memang rebound, kalau belum kuat di atas 60-65, cenderung take profit atau sell off. Dari sisi trennya seperti apa Pak Yaki untuk WMU dengan pelemahan yang sudah cukup dalam terjadi? Pelemahan masih mungkin terjadi selama belum kuat balik ke atas 57 sampai 60 ya Mas. Karena memang kalau tren sejak 20 Januari sampai hari ini trennya cukup bearish ya. Ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Albert dari Jakarta menanyakan saham WIIM Pak, punya harga di 830. WIIM, Wismilak Inti Makmur Tbk ini. Saham-saham produsen rokok, penutupan hari ini 780 di 1,56%. Masih nyangkut di 800-an ini. Rekomendasinya untuk WIM? Ya, untuk WIM sendiri, tolong Bapak perhatikan besok area support di area 750, jangan sampai jebol ya. Cuman kalau dilihat dari hari ini, pergerakan candlenya cukup menarik ya, karena shadow di bawah
candle hari ini cukup panjang dan ada potensi untuk besok technical rebound dulu untuk balik ke atas 800 sampai 820. Dan ini menarik kalau bisa balik ke atas 820, potensi reboundnya cukup bagus balik ke area 880 sampai 895 ya. Jadi harusnya masih bisa trading ya selama bertahan di atas 750, trading atau hold untuk saham WIM-nya. Oke, Pak Albert juga menanyakan saham BHIT, Pak. BHIT sudah ambil posisi di 60, penutupan hari ini 58. Cut loss atau averaging down, rekomendasinya? Saran saya sih kalau mau cut loss bisa jika turun di bawah 56, karena kalau turun di bawah 56 potensi balik ke area 50 sampai 53 ya untuk BHIT-nya. Cuman untuk saat ini selama bertahan di atas 57, potensi untuk hold itu masih cukup bagus sih. Kalau mau average sebaiknya sih sabar ya, karena memang pola swing-nya masih cukup tinggi ya. Area terdekat itu di area 60 sampai 68. Baik, terakhir ada Bapak Henry dari Jakarta. Pak Yaki, singkat saja untuk harga Tekim saat ini, support dan resistennya, Pak. Oke, untuk Tekim sebenarnya bisa kita bayar plus jika Tekimnya bisa bertahan di atas support 7.100 sampai 7.125 ya. Cuman kalau turun di bawah 7.125, hati-hati, ada potensi balik ke area 6.700 sampai 6.800. Resistance terdekat itu di sekitar 7.350 sampai 7.550. Baik, Bapak Henry di Jakarta, untuk Tekim hari ini ditutup di 1,37% minus dan ditutup di level 7.200. Pak Yaki, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan semua kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, terima kasih, sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas Dayat. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.